Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada hari ini dengan mata kuliah pembelajaran terpadu saya akan mempresentasikan mengenai topik jenis-jenis model pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ani Nuraini, MPD. Nah, sebelum kepada pembahasan lebih lanjut, di sini saya akan mengulas sedikit mengenai pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu sendiri merupakan pembelajaran yang menggabungkan sejumlah disiplin ilmu melalui pemanduan isi, keterampilan, dan juga sikap. Nah, langsung saja kepada pembahasan. Menurut Robin Fogarty, ada 10 model pembelajaran terpadu jika dilihat dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan juga unit tematiknya. Nah, di antaranya seperti berikut. Satu desain ilmu ini mencakup connected, nested, dan juga fragmented. Sedangkan antar bidang studi mencakup sequenced, share, webbed, integrative, dan threaded. Nah, di lintas siswa mencakup immersion dan juga network. Menurut Robin Fogarty, terpadu mencakup satu desain ilmu, antar bidang studi, dan juga lintas siswa. Di antaranya model penggalang atau fragmented. Nah, model penggalang atau model fragmented ini adalah model pembelajaran konvensional, umumnya terpisah secara mata pelajaran. Model ini dicirikan dengan pembanduan di dalam satu mata pelajaran. Di dalam setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda dan mungkin pula ruangan yang berbeda. Setiap mata pelajaran memiliki ranahnya tersendiri dan tidak ada usaha untuk mempersatukannya. Model penggalang sendiri mempunyai karakteristik pemanduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja, yang dideskripsikan sebagai berbagai disiplin ilmu yang berbeda dan saling terpisah. Adapun kelebihannya, adanya kejelasan dan pandangan yang terpisah dalam satu mata pelajaran. Sedangkan kekurangan, keterhubungan menjadi tidak jelas, lebih sedikit transfer pembelajaran. Nah, selanjutnya model keterhubungan atau connected. Model keterhubungan ini mengkoneksikan beberapa konsep, beberapa keterampilan, beberapa sikap, atau bahkan menggabungkan seperti sikap dengan keterampilan dan konsep pada mata pelajaran tertentu. Model ini juga menjadi alternatif jika dalam mengimplementasikan model jaring laba-laba, guru mengalami kesulitan untuk mengintegrasikan beberapa mata pelajaran pada tema yang telah ditentukan. Model keterhubungan ini didasari anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Selanjutnya, model keterhubungan atau connected. Adapun karakteristik dalam model keterhubungan ini harus menata butir-butir pembelajaran dan proses pembelajarannya secara terpadu, yang dideskripsikan sebagai topik-topik dalam satu disiplin ilmu atau bidang studi yang berhubungan satu sama lain. Nah, untuk melihat kelebihannya, konsep-konsep utama saling terhubung mengarah pada pengulangan atau review, rekonseptuasi, dan asimilasi gagasan-gagasan dalam suatu disiplin ilmu. Sedangkan kekurangannya, disiplin ilmu tidak berkaitan, konten tetap terfokus pada satu disiplin ilmu. Selanjutnya, model sarang. Model nested atau sarang merupakan perpaduan berbagai konsep atau bentuk penguasaan, keterampilan dalam berpikir sosial dan mengorganisir melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Di dalam model ini, keterampilan seperti keterampilan sosial, berpikir, dan konteks ini dicapai di dalam suatu mata pelajaran. Model nested sangat tepat digunakan oleh guru yang sedang mencoba memasukkan keterampilan berpikir dan keterampilan bekerja sama ke dalam isi pelajaran dalam konten-konten tertentu. Nah, model sarang ini mempunyai karakteristik pemanduan berbagai penguasaan,
konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran yang dideskripsikan, keterampilan sosial, berpikir dan konten atau content skill yang dicapai dalam satu mata pelajaran. Adapun kelebihannya memberi perhatian pada berbagai mata pelajaran yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, memperkaya dan memperluas ilmu. Nah, adapun kekurangannya, pelajar dapat menjadi bingung dan kehilangan arah mengenai konsep-konsep utama dari suatu kegiatan atau pelajaran. Yang keempat, model urutan. Model sequence adalah proses pembelajaran beberapa konsep yang hampir sama diajarkan secara bersamaan atau konsepnya, sementara salah satu konsep tersebut tetap diajarkan secara terpisah. Persamaan-persamaan yang diajarkan secara bersamaan meskipun terhadap ke dalam mata pelajaran yang berbeda. Model ini khususnya memadukan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Model urutan ini mempunyai karakteristik model permanduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel, yang mempunyai deskripsi persamaan-persamaan yang ada diajarkan secara kebersamaan, meskipun termasuk ke dalam mata pelajaran yang berbeda. Nah, adapun kelebihannya, yaitu memfasilitasi transfer pembelajaran melintasi beberapa mata pelajaran. Namun ada kekurangannya, yaitu membutuhkan kolaborasi yang terus-menerus dan kelenturan atau fleksibilitas yang tinggi, karena guru memiliki lebih sedikit otonomi untuk mengurutkan atau merancang pembelajaran. Selanjutnya, model atau bagian. Model pembelajaran terpadu tipe shared didasarkan pada ide-ide pembagian yang berasal dari dalam ilmu tersebut dari gabungan kurikulum. Nah, dalam bentuk pemaduan pembelajaran model ini akibatnya adanya overlapping konsep atau gagasan pada dua mata pelajaran atau lebih. Untuk menggunakan model pembelajaran terpadu tipe ini, guru perlu mempelajari dua ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Selanjutnya, model atau bagian ini mempunyai karakteristik bentuk pemanduan pembelajaran. Akibatnya ada overlapping atau konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih, yang dideskripsikan perencanaan tim atau pengajaran yang melibatkan dua disiplin yang difokuskan pada konsep, keterampilan, dan sikap yang sama. Nah, adapun kelebihannya, terdapat pengalaman-pengalaman yang instruksional bersama dengan dua orang guru dalam satu tim akan lebih mudah untuk berkolaborasi. Namun ada kekurangannya, yaitu dalam membutuhkan waktu, kelenturan, komitmen, dan kompromi. Yang keenam, model jaring laba-laba. Model jaring laba-laba ini menjadikan pembelajaran terpadu menggunakan pendekatan tematik. Nah, dalam model ini, model pembelajaran tematik yang menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran. Dalam model jaring laba-laba, adapun karakteristiknya, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran, baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran, yang dideskripsikan pengajaran tematis, menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin pelajaran. Nah, adapun kelebihannya, dapat memotivasi, membantu siswa untuk melihat keterhubungan antar gagasan siswa. Namun, adapun kekurangannya, tema yang digunakan harus dipilih baik-baik secara selektif agar menjadi berarti, juga relevan dengan konten. Yang ketujuh, model galur. Model pembelajaran Trident adalah pendekatan pengembangan kemampuan belajar berkelanjutan tentang kemampuan yang sangat mendasar melalui beberapa mata pelajaran. Nah, pada model ini pemanduan bentuk keterampilan. Model ini cocok digunakan sebagai salah satu alternatif menuju integrasi mata pelajaran yang lebih intensif. Adapun karakteristiknya, yang pertama, model pemanduan bentuk keterampilan. Bentuk ini berfokus pada apa yang disebut metakurikulum, yang dideskripsikan keterampilan-keterampilan sosial, berpikir, berbagai jenis kecerdasan, dan keterampilan belajar yang direntangkan melalui berbagai disiplin.
Meskipun demikian, ada kelebihannya. Siswa mempelajari cara mereka belajar, seperti memfasilitasi transfer pembelajaran selanjutnya. Dan kekurangannya, disiplin-disiplin ilmu yang bersangkutan tetap terpisah satu sama lain. Selanjutnya, model keterpaduan. Nah, di dalam model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi yang menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Yang ditinjau dari penerapannya, model keterpaduan ini cocok untuk dikembangkan di SD. Nah, pada model integrated merupakan pemanduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Nah, pada model keterpaduan ini mempunyai karakteristik pemanduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Selanjutnya dideskripsikan sebagai dalam berbagai prioritas yang saling tumpang tindih dalam berbagai disiplin ilmu. Dicari keterampilan, konsep, dan sikap yang sama. Adapun kelebihannya mendorong murid-murid untuk melihat ketertarikan dan saling keterhubungan di antara disiplin-disiplin ilmu, sehingga siswa termotivasi dengan melihat berbagai keterkaitan tersebut. Nah, adapun kekurangannya membutuhkan tim antar departemen yang memiliki perencanaan dan waktu pengajaran yang sama. Kesembilan, model celupan. Nah, pada model pembelajaran ini, suatu pembelajaran yang menggunakan pendekatan antardisiplin ilmu, di mana siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai bidang minatnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran, model imersi tidak lagi berfokus pada mata pelajaran tetapi sudah pada para siswa. Pada pembelajaran terpadu tipe ini, seluruh mata pelajaran merupakan bagian dari sudut pandang keahlian para siswa secara individu. Para siswa menyaring sendiri seluruh konsep yang dipelajarinya menurut sudut pandang mereka dan meleburkan atau membenamkan diri mereka dalam pengalaman melalui kegiatan yang dijalaninya. Nah, model celupan ini mempunyai karakteristik dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang dihubungkan dengan medan pemakainya. Yang dideskripsikan, siswa memadukan apa yang dipelajari dengan cara memandang seluruh pengajaran melalui perspektif bidang yang disukai. Adapun kelebihannya, keterpaduan berlangsung di dalam siswa itu sendiri, dan kekurangannya dapat mempersempit fokus pelajar tersebut. Selanjutnya, model jaring. Nah, pada model ini pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai model yang dirancang dengan tujuan untuk memotivasi siswa mendalami dan menguasai minatnya serta mengaplikasikannya dalam kehidupan dan memperluas cakrawala siswa berdasarkan perspektif yang diperlukan. Adapun model jaring ini mempunyai karakteristik mengandalkan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks. Yang dideskripsikan, belajar melakukan proses pemanduan topik yang dipelajari melalui pemilihan, jejaring pakar, dan sumber daya. Kelebihannya sendiri bersifat proaktif. Pelajar terstimulasi oleh informasi atau konsep-konsep baru, di mana kekurangan dapat memecah perhatian pelajar dan mengupayakan upaya-upaya menjadi tidak efektif. Nah, dari 10 model tersebut yang dipilih dan dikembangkan di program pendidikan guru sekolah, ada 3 model, yaitu model keterhubungan, jaring laba-laba, dan model keterpaduan. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi pada hari ini telah selesai dipaparkan. Mohon maaf apabila terdapat berbagai kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.